Sahabat Aris Abdullah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di makam Raden Panji Pulangjiwo yang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang, yang mana menurut sejarah beliau adalah pembabat alas di Kepanjen. Juga cikal bakal nama Kepanjen juga diambil dari nama beliau, yakni dari Raden Panji. Mari sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat channel Aris Abdullah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Aris Abdullah, kali ini kita akan menziarahi makam Raden Panji Pulangjiwo yang berlokasi di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Jalan Penarukan 1 Kepanjen, tepatnya di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan. Menurut Mbah No, sapaan akrab Mbah Suwarno, kuncen makam Raden Panji Pulangjiwo menceritakan bahwa Raden Panji konon merupakan seorang kesatria sakti yang berasal dari Sumenep, Madura. Kedatangan Raden Panji ke Malang, yakni pada masa Kerajaan Sengguru. Pada masa itu, kerajaan ini disebut juga sebagai Kadipaten Malang. Kedatangannya didasari pada ketidaksukaannya saat keributan yang terjadi di daerah asalnya. Kemudian beliau pergi ke Malang untuk mencari situasi yang aman dan menenangkan diri. Kadipaten Malang yang kala itu dipimpin oleh seorang adipati yang memiliki putri cantik jelita bernama Roro Proboretno yang dikenal memiliki kesaktian. Raden Panji Pulangjiwo memperisti Proboretno melalui sebuah sayembara Adipati Malang yang mengatakan barang siapa yang bisa mengalahkan kesaktian Proboretno akan dinikahkan dengan putrinya tersebut. Singkat cerita, Raden Panji Pulangjiwo yang awalnya seorang adipati Sumenep, Madura menjadi pemenangnya. Dalam kitab Babat Tanah Jawi Pesisiran dijelaskan bahwa Adipati Malang dan seluruh adipati di daerah Jawa Timur menolak tunduk kepada Kesultanan Mataram. Mereka tidak mau mengirim upeti karena Adipati Malang dianggap melakukan tindakan makar. Maka Sultan Mataram memerintahkannya untuk menghadap. Alih-alih memenuhi panggilan, Adipati Malang tidak menghiraukannya. Akhirnya dikirimlah pasukan Mataram yang dipimpin oleh Joko Bodo. Pasukan Malang yang dipimpin Raden Panji dan Proboretno
menyambut kedatangan pasukan Mataram di wilayah selatan. Pada akhirnya terjadilah perang besar di sana. Perang tanding antara Proboretno dengan Jokobodo tak terelakkan. Sementara Raden Panji menghadapi pasukan Mataram, melalui pertempuran sengit, Jokobodo akhirnya berhasil menancapkan keris ke tubuh Proboretno. Sempat diselamatkan, tapi akhirnya Proboretno meninggal dalam perjalanan menuju Kadipaten dan dimakamkan secara Islam di sebuah lahan yang saat ini berada di belakang kantor dinas Kabupaten Malang di wilayah Desa Penarukan. Betapa marahnya Raden Panji ketika mengetahui istri tercintanya meninggal. Tanpa pikir panjang, maka dikejarlah pasukan musuh dengan menunggang kuda Sosrobahu miliknya. Kala itu banyak pasukan Mataram yang terbunuh dan sisanya mencoba bersembunyi di daerah hutan rimba yang kini bernama Desa Ngebruk, yang kemudian hari mendirikan dusun bernama Mataraman. Keberadaan sisa pasukan Mataram yang bersembunyi akhirnya bisa diketahui Raden Panji. Maka perang tanding antara Raden Panji melawan Jokobodo pun terjadi. Karena kesaktian kerisnya sudah hilang akibat dipakai menusuk seorang perempuan, maka dengan mudah Jokobodo mampu diatasi oleh Raden Panji. Sepeninggal Proboretno, Raden Panji mendapat guncangan jiwa yang berat karena merasa berdosa tidak sanggup melindungi istrinya. Mengetahui kekalahan pasukannya akibat kesaktian Raden Panji, Sultan Mataram mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Pasukan ini tidak langsung menyerbu Kadipaten Malang, melainkan menuju ke suatu tempat untuk mengatur strategi menghadapi kesaktian Raden Panji. Setelah berpikir keras, akhirnya perwira pasukan Mataram menemukan strategi jitu untuk melumpuhkan Raden Panji. Mereka membuat panggung yang di atasnya terdapat seorang putri Mataram yang wajahnya memang mirip dengan putri Proboretno. Di depan tangga untuk naik ke panggung diberi jebakan sumur yang dalam. Pada suatu ketika diundanglah Raden Panji untuk bertemu si putri Proboretno palsu dengan diiringi tembang Asmorodono. Raden Panji yang merasa kegalauannya sedikit terobati dengan hadirnya Proboretno palsu. Maka mendekatlah ia ke panggung. Saat hendak naik ke tangga, Raden Panji terkejut dan langsung terperosok ke dalam lubang sumur. Puluhan prajurit Mataram pun datang menghampiri mulut sumur itu untuk membunuh
Jenazah Raden Panji pun dimakamkan di daerah yang saat itu diberi nama Kepanjian atau Panjen sebagai simbol perlawanan dari Kadipaten Malang kepada Mataram. Sekian sahabat penelusuran kali ini. Semoga penelusuran ini membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.